Perkenalkan, nama saya Nila Astria. Saya adalah seorang bidan ya. Dan di sini pada kesempatan hari ini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu karena sudah menyempatkan waktu ya untuk mendengarkan dan menyimak nanti, karena kita akan mengadakan penyuluhan, konseling dan juga berbagi informasi di mana kita akan membicarakan tentang fertilitas atau kesuburan. Nah, di mana apakah Ibu sudah mengetahui apa itu fertilitas? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi fertilitas itu nama lainnya adalah kesuburan. Di mana kesuburan adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh keturunan dan juga ya bahasa sederhananya untuk bisa mempunyai anak gitu. Karena kan memang semua orang dari menikah itu tujuannya adalah untuk memiliki keturunan. Nah, di sini saya akan membagikan informasi terkait fertilitas atau kesuburan, yang mana kita bisa melakukan pengecekan untuk melihat apakah kondisi dari pasangan suami istri tersebut atau kondisi ibu dan suami itu dalam masa subur atau tidak. Karena dalam masa subur itu akan memperbesar persentase keberhasilan dalam ini untuk memperoleh keturunan gitu. Baik. Ya. Nah, di sini selanjutnya saya ingin menjelaskan. Jadi terdapat beberapa pemeriksaan untuk memeriksa kesuburan atau fertilitas, yaitu ada 5 Ibu. Di sini saya bawa pamfletnya ya. Yang pertama ada kurva suhu basal, yang kedua ada pemeriksaan mukus serviks. Mukus serviks itu cairan yang ada di alat reproduksi kita begitu. Nanti bisa diambil pada waktu keputihan itu yang menjelang menstruasi. Lalu yang ketiga ada uji Verning. Uji Verning ini biasanya dilakukan di laboratorium menggunakan sampel lendir serviks juga. Lalu yang keempat ada uji pasca coitus. Ini hampir sama juga dengan uji Verning, hanya saja mekanismenya sedikit berbeda. Yang diambil sampelnya ada dari suami dan istri gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah menggunakan LH test atau alat tes kesuburan, di mana nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima poin ini yang lebih detail sehingga Ibu bisa mengerti. Nah, untuk yang pertama ada suhu basal, pemeriksaan suhu basal, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ibu sedang dalam kondisi subur atau tidak. Jadi salah satu tanda-tanda kita mengalami proses ovulasi atau pelepasan sel telur atau yang biasa disebut dengan masa subur itu adalah kenaikannya suhu tubuh kita. Jadi dengan cara melakukan pengukuran suhu basal ini dengan menggunakan termometer atau alat ukur suhu, kita lihat di situ ya, kita ukur dari hari pertama menstruasi sampai hari terakhir menstruasi, kita ukur suhu tubuh ibu begitu. Ketika terjadi peningkatan 0,5 derajat Celcius, berarti ibu sedang ada di dalam kondisi yang subur atau sedang mengalami masa ovulasi gitu. Ini untuk suhu basalnya sendiri, jadi nanti menggunakan alat termometer atau alat pengukur suhu tubuh gitu. Nah, untuk berikutnya ada juga pemeriksaan mukus serviks, di mana pemeriksaan mukus serviks ini adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui, sama juga tujuannya untuk mengetahui masa subur seorang wanita melalui lendir serviks. Nah, lendir serviks ini adalah cairan yang berada di alat reproduksi kita ketika menjelang menstruasi. Itu kan biasanya keputihannya dan setelahnya, nah itu diperiksa. Dan pada masa subur lagi-lagi dia memberikan tanda bahwa ketika kita mengalami ovulasi atau masa subur, itu lendir serviks itu dia akan keluar berwarna putih bening, lalu dia juga elastis dan dia juga bisa ditarik sampai dengan 10 cm tanpa terputus. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita sedang mengalami ovulasi atau pelepasan sel telur. Maka dianjurkan nanti melakukan hubungan di saat masa subur untuk berbesar kemungkinan terjadinya pembuahan yang sempurna. Nah, untuk yang ketiga ya Bu ya, ini ada uji tes Verning, yaitu pengertiannya adalah suatu cara untuk menentukan masa subur seorang wanita melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti di tengah siklus
siklus menstruasi dan sebelum menstruasi. Itu nanti akan diambil sampel cairannya, lalu dibawa ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut begitu, apakah sedang mengalami masa subur atau tidak. Nah, untuk yang keempat yaitu ada uji pasca coitus, di mana ini adalah salah satu pemeriksaan untuk mengetahui kesuburan seseorang, yaitu melalui pemeriksaan laboratorium lendir cervix juga, yang mana dilakukan 2-3 hari sebelum masa subur ibu dan 2-12 jam setelah ibu melakukan hubungan seksual dengan suami. Ini cek juga pasca coitus itu untuk mengetahui juga kesuburan ibu. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir juga, ini kita bisa melakukan pemeriksaan kesuburan yaitu dengan bantuan alat, di mana alat ini bisa mendeteksi hormon LH atau kepanjangan dari luteinizing hormone, di mana hormon ini diproduksi oleh otak kita, Ibu. Nah, hormon ini berperan penting dalam terjadinya menstruasi, pelepasan sel telur, sehingga kita bisa mendeteksi adanya hormon LH ini. Ketika hormon LH ini diproduksi, maka kita sedang dalam masa ovulasi atau masa subur begitu. Nah, cara untuk menggunakan alat ini mudah saja ya Bu. Caranya hampir sama dengan saat kita melakukan tes kehamilan. Jadi pada urin pagi hari itu ibu kencing, lalu nanti alat ini dicelupkan ke dalam urin sampai muncul tanda-tandanya. Ketika muncul garis 2, berarti ibu dalam keadaan subur atau sedang dalam mengalami ovulasi. Nah, kenapa suhu tubuh itu diambilnya di pagi hari? Kenapa tidak di sore hari atau di siang hari atau di malam hari? Karena memang suhu tubuh itu juga dipengaruhi oleh pikiran kita. Ketika kita stres begitu akan berpengaruh, sehingga diharapkan ketika kita bangun tidur itu kita masih dalam keadaan stres, masih dalam keadaan fresh, dan kita tidak banyak pikiran, masih benar-benar bangun tidur tidak memikirkan apa-apa, sehingga suhu tubuhnya itu stabil. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu? Apakah penyampaian saya bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu Ibu, semoga bisa menjadi pedoman. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang belum Ibu pahami, mungkin nanti bisa bertemu saya kembali ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu, terima kasih atas waktunya.